Dalam kehidupan sehari-hari makhluk hidup, makanan jadi sebuah bagian yang krusial. Hal ini tuh udah kayak salah satu inti dari pengalaman hidup suatu makhluk, selain tidur. Karena makanan, orang-orang bisa kumpul bareng, ngebentuk ikatan baru lah, entah itu persahabatan ataupun percintaan. Karena makanan juga, manusia bisa saling nyakitin dan ngebunuh satu sama lain, dilandasi sama rasa takut serta kekhawatiran kalau besok tuh bakal ada sesuap nasi buat dimakan apa enggak. Nah, selain jadi hal esensial di kehidupan nyata, makanan juga sering punya peran fundamental di berbagai media entertainment, kayak film malahan sampai musik. Dan tak terkecuali anime, yang dikenal sering pakai media makanan sebagai sarana storytelling yang unik dan spesial. Kadang lucu lah, kadang ada juga yang tragis. You don't want them? Setsuko? Contohnya dari seri anime ikonik macam Dragon Ball, yang sering ngegambarin si Goku makan banyak setelah latihan demi ngembangin metabolisme tubuhnya supaya lebih kuat buat ngelindungin bumi. Udah gitu, alasan kenapa dewa penghancur yaitu si Beerus kagak ngancurin bumi tuh ya gak lain gak bukan gara-gara makanan di bumi enak semua. Terus ada One Piece yang punya banyak momen penting sampai sedih yang berkaitan sama makanan. Sebagai contoh, ada kan tuh momen ketika si Luffy nolak makan apapun kecuali makanan tersebut dimasak sama si Sanji, kru berharganya, yang waktu itu lagi dilanda masalah dan terpaksa harus pisah dari kelompok bajak lautnya si Luffy. Lewat makanan ini, si Luffy pengen ngasih tahu kalau sosok si Sanji di kelompoknya penting banget. Selain sebagai chef, tapi jadi sosok yang nopang harapan si Luffy juga. いつもそうだ。わがままを押し付けるのも大概にしろ。でも来てくれた。メヒ。Terus, di awal-awal debut si Sanji, kebanyakan momen yang muncul tuh pasti berkaitan sama makanan. Ketika di Baratie waktu itu, pernah datang kelompok bajak laut Dawn Creek yang hancur gara-gara serangan si Mihawk. Semua kru yang ada di kelompok ini pada kelaparan. Tapi, biarpun mereka kriminal, si Sanji sama mentornya yaitu si Jeff, kagak pandang bulu dan tetap ngasih mereka makan. Si Gin, salah satu kelompok si Dawn Creek, bahkan sampai ngerasa tersentuh sama hal ini. Biarpun pada akhirnya, tuh kelompok bajak laut tetap bikin onar di Baratie, padahal udah dikasih makan. うるせえ、腹なんか減ってるもんか。食え。 Ngomongin soal si Jeff, pertemuan pertamanya sama si Sanji dulu juga ada sangkut pautnya sama makanan. Setelah mereka berdua terdampar dengan makanan yang cuma sedikit, tanpa sepengetahuan si Sanji, si Jeff ngasihin semua makanannya buat si Sanji, supaya nih anak bisa bertahan hidup. Sedangkan si Jeff cuma punya sekarung emas yang kagak bisa dimakan. Setelah makanannya si Sanji habis, dipaksa sama rasa lapar, si Sanji malah pengen ngerampok makanan si Jeff, yang padahal kagak ada. Yang ada cuma si Jeff yang kakinya buntung, gara-gara dikanibal si Jeff sendiri, supaya dirinya kagak mati kelaparan. Dari sini, karena mereka berdua udah ngerasain betapa menyakitkannya rasa lapar, mereka bersumpah kagak bakal ngebiarin siapapun kelaparan lagi. Gak ketinggalan momen ngebahagiain dimana setiap kali si Luffy dan kawan-kawannya berhasil ngalahin semua musuhnya, pasti ada aja adegan dimana semua kru topi jerami pesta makan-makan buat ngelampiasin semua kebahagiaannya. Minna, もし俺たちが危ねえと思ったら、その時は大声でお前らを呼ぶから、そしたら助けてくれよ。親分や大海賊じゃなくてもいいだろ。お前らが困ったら俺たちを呼べ。必ず助けに行くから。一緒にミンゴと戦ったことは忘れねえよ。ルフィ先輩、誠に勝手ながら口上を述べさせていただくべ。工場？ではルフィ先輩、
Terus, contoh sempurna anime yang bisa nge-explore tema makanan jadi sesuatu yang dalam banget tuh ada saat-saat mengharukan dari cerita Naruto, yaitu ketika tapi tragisnya gara-gara kenangan es krim ini juga si Naruto ngalamin rasa kehilangan luar biasa setelah tahu si Jiraiya udah mati, dan si Naruto sempat ngerenung sendiri di bangku taman sampai nangis. Tapi kemudian karena es krim ini juga si Naruto sadar masih punya orang yang berharga di sekitarnya, yang waktu itu datang si Iruka yang ngebagi es krimnya juga. Selain itu, yang ngisi rasa kesepiannya si Naruto semasa kecil adalah betapa enaknya rasa ramen dari kedai Ichiraku. Pemilik dari kedai Ichiraku ini tuh jadi salah satu dari sedikitnya orang yang masih care sama si Naruto. Di saat semua orang benci dan ngejauhin si Naruto, kedai Ichiraku lah yang jadi rumah kedua buat si Naruto. Karena pemiliknya dengan senang hati ngasih ramen buat si Naruto, tanpa memandang kalau si Naruto tuh wadah dari Kyuubi yang pernah ngancurin desa Konoha. Kedai ini juga jadi saksi bisu berbagai hubungan yang terjalin di antara shinobi desa Konoha dari berbagai generasi. Umaizo. Itadakimasu. 確かにいけるなこれ。これはいい。だろうけどな。 Di samping 3 anime ikonik tadi, ada lagi yang bisa ngerepresentasiin betapa pentingnya peran makanan dalam sebuah cerita anime, yaitu film-film anime karya Hayao Miyazaki dari studio Ghibli. Karena kreativitasnya, makanan kagak cuma jadi comic relief doang, tapi ngandung simbolisme yang bermakna juga. Film kayak Spirited Away sama Howl's Moving Castle misalnya. Di Spirited Away, awal mula permasalahan yang muncul tuh gara-gara orang tua si tokoh utama kebanyakan makan sampai dikutuk jadi babi. Sedangkan di Howl's Moving Castle, makanan jadi suatu hal yang penting di setiap adegan yang berisi perekatan ikatan di antara karakternya. Di film-film animenya tuh, makanan gak jarang dipakai sebagai sarana kenyamanan dan sering ngasih hawa nostalgia juga. Karena karakter fiksi pun bisa keinget kejadian di masa lalu ketika makan sesuatu. Gak ketinggalan ada anime modern yang digadang-gadang jadi penerus dari legasinya Ghibli, yaitu anime-anime garapan Makoto Shinkai. Pasti aja ada selipan-selipan adegan yang ngelibatin makanan, entah itu hal simpel macam proses masak, kayak yang ada di cerita Tenkinoko, yang sering banget muncul potongan-potongan cuplikannya dibikin kompilasi di sosmed, sampai hal yang emang berperan besar buat ceritanya. Contohnya kayak sake beras yang ada di cerita Kimi no Na wa. Kalau aja waktu itu kagak ada sake beras hasil kuluman dari Shimizuha, pasti Chitaki kagak bakal bisa balik ke masa lalu buat nyelamatin warga desa dari meteor. Nah, sedangkan kalau lu pengen anime yang ngeproyeksiin makanan dengan cara yang bikin titit lu jadi manja, ya lu lihat aja Shokugeki no Soma. Pas karakternya makan sekali suap aja, pakaiannya pada meleduk nyisain kutang doang. Matsunasai. Oh? その今日だけ特別に食べて差し上げてもよろしくてよ。でも金ねえけど。報酬は金銭に限定しないわ。そこはお相談よ。 Konsep makanan dalam cerita anime juga jadi suatu ajang pamer budaya Jepang, di mana hidangan ikan mentah kayak sushi sama sashimi, sampai berbagai hidangan dari mie selain ramen sampai soba sering banget muncul. Lewat hal ini orang di luar Jepang jadi pada tahu hidangan dari tanah air anime tuh macam gimana sih? Jadi intinya makanan dalam dunia anime bukan hanya sekedar objek doang. Makanan tersebut bisa aja jadi sebuah checkpoint buat istirahat setelah berbagai adegan yang intens di animenya. Bisa jadi sebuah momen romantis di antara para karakter dalam ceritanya, perjalanan nostalgia ngenang kenangan yang indah lah, ngebentuk sebuah ikatan baru dalam kehidupan, bikin sifat seseorang jadi tumbuh ama lebih baik, dan satu lagi jadi sebuah sumber kenyamanan di saat mereka dilanda kesedihan. Semua hal ini bisa diproyeksiin secara sempurna dalam dunia anime yang nangkep betapa ajaibnya suatu hidangan makanan.